memaparkan materi kami tentang kepuasan kerja. Langsung saja di pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah ukuran dari tingkat kepuasan pekerja dengan jenis pekerjaan mereka yang berkaitan dengan sifat dari tugas pekerjaannya, hasil kerja yang dicapai, bentuk pengawasan yang diperoleh maupun rasa lega dan menyukai terhadap pekerjaan yang ditekuninya. Dengan kata lain, kepuasan kerja juga dapat diartikan sebagai keadaan emosi yang menyenangkan pada pekerjaannya. Sedangkan kebalikannya, yaitu ketidakpuasan dapat diartikan sebagai keadaan emosional yang tidak menyenangkan pada pekerjaannya sehingga menghambat atau menghalangi pencapaian nilai pekerjaan seseorang. Kepuasan kerja ini juga mewakili perbedaan antara harapan dan pengalaman karyawan yang diperoleh dari pekerjaannya. Semakin besar pekerjaan antara harapan dan pengalaman, dalam hal ini tidak terpenuhinya harapan, akan semakin besar pula ketidakpuasannya. Adapun pengertian kepuasan kerja menurut para ahli, yakni ada menurut Robbins, kepuasan kerja adalah suatu sikap umum seseorang individu terhadap pekerjaannya. Kedua, menurut Davis, kepuasan kerja adalah seperangkat perasaan tentang menyenangkannya atau tidaknya pekerjaan karyawan tersebut. Ketiga, menurut Luthans, kepuasan kerja adalah keadaan emosi yang senang atau emosi positif yang berasal dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang. Keempat, menurut Kreitner, kepuasan kerja adalah respon emosional terhadap pekerjaan seseorang. Kelima, menurut Handoko, kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana karyawan memandang pekerjaan tersebut. Keenam, menurut Susilo Martoyo, pada dasarnya merupakan salah satu aspek psikologis yang mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ia akan merasa puas dengan adanya kesesuaian antara kemampuan, keterampilan, dan harapannya dengan pekerjaan yang ia hadapi. Kepuasaan sebenarnya merupakan keadaan yang sifatnya subjektif, yang merupakan hasil kesimpulan yang didasarkan pada suatu perbandingan mengenai apa yang diterima pegawai dari pekerjaannya dibandingkan dengan yang diharapkan, diinginkan, dan dipikirkannya sebagai hal yang pantas atau berhak atasannya. Sementara setiap karyawan atau pegawai secara subjektif merupakan bagaimana pekerjaan itu memuaskan dirinya sendiri. Baik, itulah pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Rahmawati. Dengan ini saya persilahkan. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi di mana di sini Rahmawati pemateri kedua di mana di sini menjelaskan materi tentang faktor-faktor kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Di mana di sini faktor pertama dalam kepuasan kerja itu tugas atau pekerjaan. Di mana di sini karyawan lebih menyukai pekerjaan yang memberikan mereka peluang untuk menggunakan skill dan kemampuan mereka, membuka kesempatan pada mereka untuk belajar dan menerima tanggung jawab sehingga memandang tugasnya sebagai pekerjaan yang menarik. Adanya kesesuaian pekerjaan dengan keterampilan dan kemampuan karyawan diharapkan mampu mendorong karyawan untuk menghasilkan kerja yang baik. Dan yang kedua itu gaji. Gaji merupakan remunerasi finansial yang diterima oleh karyawan yang dipandang sebagai sesuatu yang adil.
dalam organisasi. Karyawan menginginkan sistem penggajian yang adil dan sesuai dengan harapan mereka yang berdasarkan tuntutan kerja, tingkat pendidikan dan keterampilan serta pengalaman yang dimilikinya. Tingkat pendidikan di sini, karyawan juga turut mempengaruhi tingkat kemungkinan karyawan dalam melakukan perbandingan gaji dengan karyawan lain yang seperti level mereka pada perusahaan yang berbeda. Jika gaji yang diterima rendah daripada gaji yang berlaku di perusahaan lain yang sejenis, maka akan menimbulkan ketidakpuasan karyawan terhadap gaji. Karena itu, menentukan besaran gaji harus dilakukan dengan cermat. Karyawan dan perusahaan sama-sama diuntungkan. Karyawan yang puas dengan gaji yang diterimanya dan akan menciptakan kepuasan kerja yang diharapkan dan berpengaruh pada kinerja karyawan. Dan ketiga, peluang untuk mendapatkan promosi. Dalam jenjang karir melalui promosi, perusahaan akan mendapatkan kestabilan moral karyawan karena promosi akan selalu diikuti oleh tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang lebih tinggi daripada posisi sebelumnya. Selain itu, promosi juga memberikan peluang untuk mengembangkan pribadi karyawan, menumbuhkan tanggung jawab yang lebih besar, dan meningkatkan status sosial. Promosi yang dilakukan dengan cara yang adil akan memberikan kepuasan pada karyawan. Dan yang keempat itu supervisi. Tugas pengawasan tidak dapat dipisahkan dari fungsi kepemimpinan, yaitu mengkomunikasikan kepada karyawan apa yang menjadi tujuan yang sudah diterapkan oleh organisasi. Kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang pemimpin dalam organisasi dapat menciptakan integrasi yang selaras dan mendorong karyawan untuk mencapai sasaran dengan maksimal. Karena aktivitas karyawan sangat tergantung pada gaya kepemimpinan yang diterapkan di tempat kerja. Yang kelima itu rekan kerja, di mana di sini teamwork yang baik, saling memberikan dukungan, bantuan atau saran akan membuat pekerjaan lebih menyenangkan. Hubungan baik dengan rekan kerja akan sangat berarti jika pekerjaan tersebut membutuhkan kerjasama tim. Eratnya hubungan dengan rekan kerja atau teamwork akan mempengaruhi pada mutu kerja yang dihasilkan. Kelompok dengan tingkat kompak dan tinggi akan membuat karyawan merasa berada dalam kelompoknya. Hal ini disebabkan karena berkurangnya ketegangan dan kecemasan dalam kelompok dan individu yang ada dalam kelompok tersebut. Dan yang keenam itu lingkungan kerja yang bersih dan menyenangkan. Lingkungan kerja yang bersih, teratur, dan menyenangkan akan membuat pekerjaan lebih mudah ditangani. Namun jika tempat kerja berising atau jorok akan mengganggu dan mengakibatkan pekerjaan lingkungan. Itu faktor ketidakpuasan kerja. Di sini ada 6 faktor, yaitu yang pertama imbalan yang mungkin dirasakan kurang maksimal, yang kedua itu kondisi kerja yang dipandang kurang memuaskan, dan yang ketiga itu situasi lingkungan kerja yang kurang mendukung, yang keempat itu perlakuan yang dirasakan kurang adil, kelima itu kurangnya jaminan masa depan karyawan, serta yang terakhir itu terjadinya konflik yang berlarut-larut tanpa